Jadi ada dua asar lagi yang perlu saya angkat. Yang pertama ada asar dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Idza ra'aitum 'alamatun fis sama'i narun 'azimah min qibalil masyriq tatlu'u layali fa indaha farajun nas qudama al-mahdi." Apabila kalian menyaksikan tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu bertanda akan kedatangan Al-Mahdi. Ya, ini asar pertama. Asar yang kedua mengisyaratkan beberapa malam itu dengan angka, yaitu dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali yang laki-laki juga, tetapi bukan dari Fatimah. Apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad, maka sambutlah kedatangan Al-Mahdi maksudnya. Jadi rupanya dari asar-asar ini kalau kita kumpulkan, bintang berekor itu yang di bulan Ramadan kelihatan itu, dia itu tidak serta-merta menabrak planet kita ini. Ada asar yang lain tapi nggak saya sebutkan di sini. Asar itu mengatakan bintang berekor itu akan swirling, akan berputar-putar kayak ular, membentuk kayak ular gitu. Dan dia berlangsung 3 atau 7 hari. Gitu. Nah ini tentunya akan menjadi sebuah fenomena alam, fenomena di langit yang sangat menarik. Ya. Sehingga saya membayangkan bagi kebanyakan manusia pada hari-hari itu, di bulan Ramadan itu, mereka itu akan memperlakukan fenomena bintang berekor itu sebagaimana mereka memperlakukan fenomena misalnya gerhana matahari total atau gerhana bulan total. Ya, Anda tahu kan zaman sekarang kalau menjelang gerhana matahari total, gerhana bulan total sudah diumumkan, terus orang udah mulai berdatangan ke negeri yang paling enak untuk melihatnya kan, menyaksikan hiburan langit itu. Gitu. Nah apalagi ini Pak, ini pasti peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggila hiburan langit Pak. Sehingga nanti banyak orang yang mungkin akan sibuk beli tiket segala macam datang ke negeri yang paling enak untuk menyaksikan bintang berekor yang berputar-putar kayak ular itu antara 3 sampai 7 hari. Nah kita orang beriman, ketika gerhana matahari terjadi, gerhana bulan terjadi, apa kita sibuk nonton? Yang kita kerjakan apa? Salat, kita tegakkan sunnah Nabi. Begitu juga dengan bab ini. Ketika banyak orang yang sibuk mencari tempat paling enak untuk menyaksikan hiburan langit itu, bintang berekor antara 3 sampai 7 hari berputar-putar di langit kayak ular gitu kan, kita sibuk ngapain? Kita sibuk memandang ini sudah detik-detik terakhir, kita harus hijrah gitu. Paham? Ini berarti tanda di langit bahwa kita nggak boleh tunda lagi evakuasi hijrah, harus segera hijrah ya kan? Sehingga saya membayangkan kalau sampai harus mengalami hal itu, kita dari sekarang sudah harus punya kenalan pilot yang ngerti cara nerbangin pesawat. Gitu. Kita bikin kesepakatan sama dia, kita ajarin dia tentang ilmu akhir zaman, kita gambarkan pada dia peristiwa yang akan terjadi. Kalau dia sudah oke, pemahamannya udah sama gitu kan, kita bikin kesepakatan. Kalau sampai Ramadan itu datang, ente anak kontak jangan pakai nolak ya, kita berangkat langsung ke Cengkareng. Ya, kita naik ke pesawat manapun, ya kan, ente terbangin. Kemana kita? Ke Jeddah, gitu, ya kan. Mana yang paling dekat aja? Ke Mekah ya kan? Karena apa? Ya kita mau hijrah Pak. Terus gimana? Paspor gimana? Visa? Alah, sampai sana juga udah nggak ada alatnya untuk meriksanya gitu, ya kan? Udah hancur semua ya kan? Ngerti Pak? Jadi ini adalah asar-asar yang sebenarnya harus membuat kita tuh berpikir, kalau sampai kita harus mengalami era itu Pak, sementara kita nggak pernah ada persiapan, nggak pernah ada bayangan apa yang bakal terjadi, kita akan terbingung-bingung Pak, harus berbuat apa. Tapi yang pasti orang-orang yang paham, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu. Itu berarti sudah detik-detik terakhir kita kesempatan untuk hijrah. Kecuali kalau kita akhirnya memutuskan, enggak lah, saya hijrah mah enggak. Saya punya orang tua, udah sakit-sakitan, enggak mungkin saya tinggal, enggak mungkin. Saya bawa, enggak mungkin. Ya sudah, saya mah memilih uzlah aja ke Gunung Merapi. Gitu, ya kan, sama teman-teman yang sudah sepakat juga bikin kampung akhir zaman di sana. Silakan. Cuma harus siap-siap, nanti Gunung Merapi berubah jadi Pulau Merapi. Itu satu. Dan yang kedua, berarti kita setelah itu nggak bisa gabung sama Al-Mahdi. Kenapa? Sudah sulit sekali, alat transportasi nggak ada. Bahkan yang lebih mengerikan, kita harus siap-siap menghadapi Dajjal. Karena Dajjal yang akan datang ke kita.
Bagi mereka yang tidak bisa bergabung dengan Al-Mahdi, dengan khilafah ya, mau tidak mau harus menghadapi fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nggak apa-apa juga kalau memang kita istiqomah. Karena kalau kita istiqomah, nanti ujung-ujungnya setelah Dajjal dibunuh oleh Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang beriman yang stranded tadi, yang terpisah-pisah itu, akan diusap wajah-wajahnya. Ya. Maksudnya itu isyarat disembuhkan dari aneka penyakitnya. Karena mereka sudah mengalami banyak penyakit akibat harus menderita menghadapi nerakanya Dajjal.